Pemirsa, melanjutkan perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia masih berada di zona koreksi. Kita pantau pergerakan terkini bersama jurnalis Metro TV Insan Suwardi dan juru kamera Robi Pratama dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Selamat sore Insan, apa yang mempengaruhi pelemahan IHSG di akhir bulan ini? Iya, Gemma dan Jessica, terkait dengan pelemahan dari indeks harga saham gabungan saat kami pantau pada penutupan sesi pertama hingga dilanjutkan pada perdagangan sesi kedua saat ini, indeks masih bertahan pada zona koreksi atau mengalami pelemahan. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, Gemma, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan terkini dari sesi kedua perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia langsung dari papan yang berada di Gedung BEI, di mana saat ini pukul 15:09 waktu Indonesia Barat atau kurang dari 1 jam sebelum penutupannya, indeks saat ini masih bertahan di zona pelemahan 1,79% dengan level perdagangan di 6.972 dan telah mencatatkan nilai transaksi 17,3 triliun rupiah. Gemma, terkait pertanyaan Anda mengenai apa saja yang mempengaruhi pelemahan dari pergerakan indeks harga saham gabungan dari perdagangan sesi pertama dengan saat ini, saat kami lakukan konfirmasi terhadap analis dari teknikal dari senior aset Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyebutkan dari beberapa sentimen mempengaruhi pergerakan ataupun pelemahan indeks pada perdagangan ataupun dari penutupan sesi kedua sore hari ini. Nafan menyebutkan terkait dengan salah satunya dari langkah dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang memilih tetap mempertahankan suku bunga acuan. Ini menyebutkan membuat ataupun menurunkan ekspektasi dari para pelaku pasar terkait dengan sikap The Fed yang akan kembali sebelum diprediksi akan melakukan pemangkasan suku bunga pada periode tahun 2026. Tidak lepas kalau kita lihat melansir dari keterangan ataupun sikap dari Bank Sentral Amerika Serikat yang memilih untuk mempertahankan suku bunga, tak lepas dari kondisi konflik yang berada di Timur Tengah yang memicu sikap dari Bank Sentral Amerika Serikat untuk tetap bersikap lebih ketat dan berhati-hati dalam menentukan suku bunga acuan ke depan. Selain itu juga kalau kita lihat adapun ketidakpastian dari kawasan Timur Tengah ini juga memicu terjadinya kenaikan harga minyak mentah global pada perdagangan sepanjang hari ini. Gemma dan Jessica, kami juga pantau untuk harga minyak mentah dunia saat ini di sore hari ini, baik dari minyak mentah WTI maupun dari Brent, keduanya masih berada ataupun bertengger di atas level $100 per barel. Lebih tepatnya dari minyak mentah WTI saat ini mengalami penguatan 1,27% dan bertahan di level $108 per barel. Sedangkan untuk nilai minyak mentah Brent saat ini berada di $111 per barel ataupun mengalami penguatan 1,37%, sehingga ini memberikan tekanan tambahan terhadap pelemahan dari nilai tukar rupiah pada perdagangan sore hari ini. Sehingga kalau kita lihat juga tak hanya dari Bursa Efek Indonesia maupun dari beberapa bursa regional saat ini juga ikut tertekan saat kami pantau, baik dari bursa Korea Selatan seperti Kospi ataupun beberapa bursa seperti Nikkei 225 ini juga kami pantau masih berada di zona merah pada sore hari ini, termasuk tidak lepas dari pengaruhnya terhadap nilai tukar rupiah yang tercatat mengalami zona pelemahan terendahnya atau all time low pada perdagangan hari ini. Untuk sementara demikian, Gemma. Ya, Insan, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan kembali di bawah 7.000 dan secara sektoral, seberapa besar perbankan memberatkan pergerakan IHSG pada hari ini? Iya, Jessica, menarik kalau kita lihat memang secara sektoral seluruh sektor dari indeks harga saham gabungan seluruhnya masih berada di zona pelemahan. Termasuk kalau kita membicarakan mengenai dari emiten-emiten berbasis perbankan yang masuk dalam sektor keuangan atau IDX Finance, ini juga tercatat mengalami pelemahan 1,97%. Meski saat kami pantau saat ini dari indeks mover secara value, dari indeks top value, saat kami pantau dari 3 emiten perbankan baik dari BBCA, BBRI maupun Bank Mandiri saat ini menjadi 3 emiten yang mencatatkan nilai transaksi yang dipilih oleh para pelaku pasar untuk saat ini. Meski kalau kita lihat memang perbankan ini memiliki efek yang cukup besar mengingat beberapa emiten perbankan ini masuk dalam LQ45 ataupun 45 emiten dengan likuiditas tertinggi, sehingga pergerakan dari emiten-emiten mereka tentu akan memberikan dampak terhadap performa indeks harga saham gabungan. Dari para analis pun juga memberikan pandangannya terkait bagaimana dari para pelaku investor untuk mencermati beberapa sektor seperti sektor energi termasuk sektor perbankan untuk para investor pantau sepanjang hari ini. Untuk sementara demikian, Jessica. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.